Halo, kembali bersama saya Sasdanu di Sasdanu Vlog. Ya, kali ini saya akan membahas tentang COVID ya. Ya, walaupun belakangan saya nggak ke arah COVID vlog-vlog saya. Namun dirasa perlu. Kenapa? Karena teman-teman mulai bertanya kepada saya tentang COVID gitu ya. Bukan karena saya bekas COVID, bukan. Atau mereka sebut alumni whatever lah, ya kan. Tapi eh, banyak teman-teman saya, puluhan mungkin di sekitar saya yang kena gitu ya. Dan saya apa namanya, juga memahami bagaimana mereka berjuang dan sembuh gitu ya. Dan dan ini adalah podcast untuk teman-teman yang newbie dalam situasi eh, COVID ini gitu ya. Yang tadinya mungkin kita tidak melihat bahwa COVID itu di depan mata, di depan pintu kita, sekarang terlihat jelas di depan mata kita. Ya, mungkin teman-teman kita, tetangga kita, orang tua kita, bahkan kita sendiri kena misalkan. Saya bukan dokter, jadi ini sebuah cerita saja ya, yang nanti bisa disimpulkan masing-masing ya, mana yang menjadi pilihan kita yang terbaik gitu ya dalam menghadapi COVID ini. Oke, pertama kali jangan sampai ada argumen bahwa COVID itu tidak ada ya, oleh sebab mereka tidak melihat, tidak mengalaminya ya. Dan peran media kalau begini ya, peran media harus digencar-gencarkan untuk memberitakan tentang COVID, bukan sebagai angka, tapi sebagai visual yang memperlihatkan ambulan keluar masuk rumah sakit atau wisma atlet di Jakarta ya. Dan situasi itulah yang kita sedang hadapi gitu ya. Mungkin pemberitaan seperti itu kurang ya. Jadi nanti ada opini, nanti masyarakat takut dan imunnya akan mengalami kekurangan ya, atau kemunduran ya, imunnya berkurang. Nah, lah, kalau mereka jangan terlalu takut-takutin ya. Dalam arti gini, ketika mereka lah tidak takut, tapi juga jangan membuat mereka lebih berani ya, lebih berani untuk tidak aware ya, tidak memakai masker, tidak percaya dengan berita COVID, menantang COVID itu sendiri kena ke diri dia ya kan, besokannya ditangkap polisi ya kan, saking beraninya mereka gitu loh. Jadi tolong beritakan sesuatu yang situasi yang kita hadapi ya, COVID-19 ini, dengan jangan terlalu menakut-nakuti juga gitu ya, tapi juga membuat masyarakat sadar, aware bahwa inilah situasinya yang sekarang. Saya nggak akan berbicara itu virus dari mana gitu ya, nggak akan berbicara karena itu panjang lebar ya. Lalu yang kedua, vaksin ya, kita bahas vaksin. Saya melihat video bahwa di suatu daerah orang-orang berebutan untuk divaksin setelah mereka melihat dengan matanya sendiri dan menembus barikade ya, whatever lah, pembatas-pembatas itu ya, ditembus untuk mereka segera untuk divaksin. Sepertinya gimana ya, ada yang harus diluruskan ya. Jadi vaksin yang perlu kita sadari adalah bukan obat ya. Vaksin sama dengan obat itu salah. Vaksin itu bukan obat, dan jangan berpikir setelah vaksin nggak akan pernah kena dan sangat kebal dengan COVID ini. Itu juga salah ya. Jadi mindset atau pemikiran tentang vaksin ini yang seperti itu yang harus dirubah. Tokoh-tokoh yang kena COVID setelah vaksin ada ya kan, dan vaksinnya sekali enggak, 2 kali ada gitu ya. Misalkan Mr. Fadlizon ya. Lalu nggak cuman beliau, teman-teman saya di kantor, lingkungan kantor, setelah vaksin juga ada yang kena COVID ya, dan CT-nya lebih rendah
Maksudnya rata-rata mereka lebih rendah, maksudnya di bawah 30, di bawah 25 dan lain-lain gitu ya. Dibanding sebelumnya, mungkin tren sebelumnya kita melihat tren sebelumnya mungkin di atas 25, di atas 30, mungkin seperti itu ya. Gitu. Dan kita khawatir ini terjadi pelemahan setelah divaksin, whatever lah. Nah, ini yang harus diinvestigasi, cari mitigasinya. Jadi gini, logika vaksin itu kan dibuat untuk mengajari imun kita untuk bertahan terhadap virus misalkan. Logikanya seperti itu menurut saya. Diajarin tuh, tapi versi 1, ya kan? Jadi ketika virus menyerang, antibodi kita melawan dengan jurus yang diajarin. Nah, tapi kan ternyata virus yang datang itu bukan versi 1 ya. Virus yang datang adalah versi 4000. Mereka lebih canggih. Dan ini kan membuat kita kewalahan, gitu ya. Membuat kita kewalahan. Artinya efektivitas respons virusnya berapa persen, gitu ya. Ibaratnya efektivitas vaksin ini berapa persen, gitu ya. Sampai kalau nggak salah Sinovac ya, presidennya Cina kalau nggak salah, itu meminta maaf karena responsnya cuma sekian, cuma 50 sekian lah persen gitu ya. Nah, by the way, kita ya nggak mau saya sebut sebagai kelinci percobaan, ya kan. Tapi bagaimanapun vaksin ini harusnya menurut saya ya adalah sesuatu yang diberikan kepada kita, yang diajarkan kepada antibodi kita, tapi dengan versi yang the latest, yang terakhir gitu ya, yang terakhir dari varian ini gitu loh, yang berbahaya apa, yang terakhir apa, dan itu harus diajarkan gitu. Dan itu harus ibaratnya vaksin ini harus bisa efektif menangkal varian terbaru. Ya, kalau dia hanya diformulakan untuk varian yang versi awal, maka dipertanyakan efektivitas terhadap varian versi barunya seperti Delta misalkan. Belum lagi ada Delta Plus, ya kan. Nah, Delta Plus saya yakin bahwa vaksin-vaksin yang di awal dibuat itu bukan untuk varian yang terbaru kan, gitu loh. Nah, makanya hal-hal seperti setelah vaksin 2 kali sudah lengkap tetap terkena, nah mungkin saya kira adalah hal yang seperti ini ya kasusnya. Jadi vaksinnya kurang terupdate dan tidak efektif gitu ya, jadi useless kalau saya bilang. Bukan masalah vaksin yang ketiga, keempat, kelima, bukan kalau menurut saya vaksin bukan secara jumlah ya, tapi secara efektivitas. Cukup 1 tapi efektif is better than 50 tapi nggak efektif, kita jadi bahan percobaan dong ya. Oke, itu katakanlah virus ini sudah merubah variannya sebanyak 4000 kali ya. Vaksin ini ya harus mengikuti, intinya begitu. Dan tolong vaksin-vaksin yang kita beli ya, pemerintah beli juga harus diperhitungkan dengan baik ya, bukan dari segi keuangan aja, audit akuntabilitasnya aja, tapi juga dari efektivitasnya gitu ya. Bukan bagaimana cara mendistribusikannya juga, tapi is useless ketika rakyat semua tervaksin, tapi vaksin itu tidak ada efeknya gitu ya, yang positif gitu ya. Kalau tentang vaksin saya lebih berkomentar seperti itu pendapat saya. Oke. Dan negara-negara yang, jadi saya berbicara lebih luas ya. Jadi yang negara yang mengancam rakyatnya untuk dipenjara atau menghukum rakyatnya ketika mereka tidak vaksin, saya harap memberikan satu kepastian, yaitu setelah mereka vaksin, mereka tidak akan pernah terkena COVID ini. Kalau terkena, maka rules yang seperti itu harusnya tidak diperlukan, ya, karena divaksin tetap kena,
nggak divaksin ya tetap kena, ya kan? Iya, kalau setelah divaksin kenanya lebih nggak parah. Kalau lebih parah, berarti kan ada something wrong with vaksinnya, gitu ya. Em, Intinya rakyat sudah menderita, jangan membuat rakyat menderita, ditambah lagi paksaan yang membuat mereka menderita vaksinnya. Banyak orang-orang yang tumbang ketika divaksin, tumbang, gitu ya. Tanggung jawab pemerintah sampai mana, gitu loh. Whatever kasusnya, gitu ya. Dan responsibility sebagai sebuah negara itu harus dibuktikan, gitu ya. Dihadirkan di situ bahwa negara itu menaungi, bukan membebani. Konsepnya di situ, yaitu, ya kan, dimana dalam masa pandemi ini banyak yang kesusahan loh, ya. Orang miskin tuh banyak yang susah, ya. Bukan banyak yang senang malah, enggak. Ini adalah beban ya. Jadi pandemi ini adalah beban. COVID ini adalah beban kita bersama. Jadi penguasa, pemerintah, dan negara tidak membebani lagi ya beban kepada rakyat, hukuman-hukuman dan aturan memberatkan. Yang rakyat perlukan adalah kesadaran bagaimana tugas negara menyadarkan masyarakatnya dan menguji dengan baik apa-apa yang diberikan kepada rakyatnya, entah itu obat, treatment ataupun vaksin, gitu ya. Oke, saya nggak akan membahas tentang farmasi ya. Farmavia. Ya, karena itu akan menjadi jauh, gitu ya. Bagi sebagian orang bahwa ini adalah bisnis ya. Jadi vaksin adalah bagian dari bisnis ya, bukan bisnis personal ya, tapi kadang bisnis something, gitu ya. Dan ini kita lewatin aja babnya ya, karena terlalu jauh. Lalu kebijakan PPKM, whatever, lockdown atau lockdown lokal ya, apakah efektif, gitu ya. Jadi gini, kalau menurut saya tentang lockdown ada pro kontra pada dasarnya. Pro dan kontra itu pasti ada ya. Ya rakyat kecil mau makan apa, gitu kan. Saya nggak bisa jualan dan lain-lain. Saya nggak bisa ngantor juga, ya kan. Kantor ada yang kolaps, ya kan. Tapi ada kantor yang masih bertahan, gitu loh, ya. Jadi yang saya pahami konsep lockdown itu nggak boleh setengah-setengah. Kenapa? Kalau lockdown tapi ada transportasi yang bisa melintas antar yang tidak lockdown dengan yang lockdown, itu useless, ya kan? Ibaratnya air itu bocor, gitu. Ya ibaratnya gini, rakyat Indonesia sangat dibatasin, ya kan? Tapi penerbangan keluar masuk Republik Indonesia masih berlanjut. Orang India masuk Indonesia, orang Cina masuk Indonesia. Bukankah varian Delta ini dari luar negeri, bukan dari Jakarta, bukan? Delta dan Delta plus dari luar negeri, gitu ya. Yang disadarin harusnya begitu. Jadi nggak usah berkoar-koar dalam negerinya dulu, ya, memberikan rules, whatever apa rulesnya. Tapi yang harus diperhatikan, tutup keran dari luar dulu, ditutup. Kenapa? Karena yang berkembang di Indonesia sekarang adalah virus COVID Delta, dan Delta itu dari India misalkan, ya kan? Nah, nggak mungkin ada virus dari India tapi nggak ada orang India. Pasti ada orang India di Indonesia yang menyebarkan itu. Yang bertanggung jawab siapa? Pemerintah harusnya. Ya, analisa simpelnya, ya kalau nggak mau ada varian baru dari luar negeri, ya tutup jalur keluar negeri, keluar dan masuk, gitu loh. Oke, atau nggak kasih rule, boleh orang-orang keluar tapi jangan pernah masuk lagi, semasi semuanya clear, gitu. Ya, berani nggak? Ya, itu yang pertama untuk masalah lockdown. Dan kalau untuk lockdown lokal, saya kira apapun bentuk lockdownnya harusnya dilakukan serempak, gitu ya, sistemis. Nggak cuma sebagian masih bergerak. Jadi
Misalkan Pulau Jawa di lockdown, tapi kan itu menyebar mungkin di Kalimantan, tapi sedikit. Nah, Pulau Jawa mulai terkendali, Kalimantan yang nggak di lockdown makin banyak, akan terjadi kenaikan di sana, ya kan? Nah, kenaikan itu ketika Pulau Jawa dibuka, ya kan, lalu terjadi transportasi udara, laut, ya kan, antara Kalimantan Jakarta, ternyata Jakarta terkenal lagi, ya kan? Jadi apa? Menurut saya solusi lockdown lokal tidak efektif, gitu ya. Kecuali dibuktikan bahwa di daerah itu tidak ada satu orang pun yang terkena. Kalau ada satu orang pun yang terkena, itu harus juga di lockdown. Intinya begitu. Oke, lalu ada jenis penularan. Ya, kalau saya ingat saya di awal, kalau nggak salah, ini ada perdebatan antara ini airborne atau enggak, menular lewat udara atau tidak, gitu ya. Yang satu bilang ini enggak nular lewat udara, yang satu bilang ini nular lewat udara, gitu kan. Nah, sampai saat ini nular lewat udara, sorry. Ya, jadi di kantor saya lah ibaratnya. Intinya, terus sekarang di mana-mana lah, udah terbukti loh bahwa itu lewat udara, gitu ya. Dengan jarak yang dekat, itu bisa menular, ya kan? Dengan hanya berbicara, bersin, ataupun bernafas. Ya makanya kalau nggak salah WHO tuh ngeluarin sirkulasi udara itu yang terbaik gitu ya. Jangan sampai kita menghirup udara yang dilepaskan oleh orang lalu kita yang menghirup. Karena kan nggak mungkin kita lepasin doang. Kita pasti menghirup nafas, ya kan? Nah pada saat kita menghirup nafas, kebetulan itu udara yang dilepaskan oleh orang lain, gitu ya. Yang ternyata dia COVID, OTG, nggak ada gejala, ya. Nggak ada gejala. Lalu jangan sampai dikatakan OTG itu tidak menular. Justru OTG juga menular, gitu ya. Dan something, kok tiba-tiba saya demam. OTG ya bukannya nggak menular, dia menular pertama. Yang kedua, menularnya pun bukan berarti OTG juga hasil yang enggak. Bisa aja. Ya, dia bisa menular ke orang lain, dan orang lain bisa jadi demam dan bergejala gitu loh. Ya, jadi clear ya di situ. Jadi jangan sampai ada yang beranggapan intinya pernah ada jangan sampai ada yang beranggapan bahwa oh saya sehat, nggak mungkin itu hasilnya salah, saya nggak demam, nggak sakit, nggak apa gitu ya. Ya itu OTG, itu namanya OTG, ya kan? Memang nggak sakit, nggak demam, nggak apa, merasa sehat, ya itu OTG. Tapi bukan berarti sehat, gitu. Sehat nggak berarti sehat, ya. Kita anggapan sehat, tapi itu bukan berarti sehat. Oke, clear ya. Jangan sampai kita keras kepala ketika ada hasilnya lalu kita bilang saya nggak COVID, gitu ya. Justru kalau nggak salah varian baru ini awalnya sehat, merasa sehat, ya kan? Ketika ada hasilnya, dropnya itu drastis ya. Jadi langsung ngedrop gitu kalau nggak salah. Dan lain-lainnya. Oke, itu untuk OTG. Jadi jangan merasa sehat atau jangan merasa lebih pintar dari hasil lab, gitu ya. Kalau merasa ragu dengan hasil lab, ya swab, antigen, or PCR, lakuin 2 kali. Gak usah marah-marah sama dokter, sama rumah sakit. Capek kita ngurusin orang yang gak percaya. Ibaratnya gitu ya. Oke, cara deteksi dini gimana? Dini bukan nama orang, sorry. Jadi kadang kalau kita punya keluhan sedikit gitu kan, males ke rumah sakit ya kan. Ini saya COVID nggak sih gitu kan? Nah, saya sih lebih prefer kalau memang yang jadi jadi gini, yang jadi hal yang perlu ditekankan ya. Pertama gini, yang saya lihat nih, mungkin cek and recheck aja ya. Pertama gini, saya sudah menjelaskan bahwa OTG bukan berarti nggak menular. Pertama itu. Oke, itu pertama. Yang kedua, ketika ada orang datang ke puskesmas untuk dicek, ternyata dia nggak punya simptom, jangan pernah puskesmas atau unit kesehatan itu menolak
untuk melakukan em, pemeriksaan rapid misalkan antigen ataupun sekalipun PCR ya, sesuai dengan mekanisme yang ada ya. Kalau memang mekanisme yang ada adalah kalau bergejala baru di swab PCR atau antigen, maka orang ini yang balik ke rumah cuma ada dua. Dia memang balik ke rumah isolasi atau dia balik ke rumah merasa sehat gitu ya. Padahal dia sakit OTG, dan ini adalah yang saya sebut kebocoran. Ya, kebocoran sistem. Ya, kalau orang yang OTG seperti ini ditolak ya untuk diperiksa ya. Ya, itu harus ada solusinya. Artinya kalau dia memang ginilah, kalau memang pemerintah mau menghemat dana, dibuat rule aja. Jadi ketika hasilnya positif, digratisin. Tapi kalau hasilnya negatif, suruh bayar, selesai kan? Gitu ya. Oke, terus itu yang pertama OTG. Yang kedua, ini ada orang bergejala. Ya, ada orang bergejala, mungkin puskesmasnya gejalanya ringan. Ya. Ketika di rapid test antigen, ya kan? Atau itu hasilnya lama misalkan, atau di swab lah, dia punya hasil antigen positif, ya kan, positif di tempat lain. Pas di swab PCR hasilnya lama, 5 hari misalkan, 5 hari ya. Di antara 5 hari dia kolaps, meninggal duluan, nggak ke data misalkan. Nah ini gimana ya, solusinya apa? Pemerintah solusinya apa? Artinya gini, COVID ini kan sesuatu yang nggak bisa menunggu lebih dari sekian. Intinya gini, kita nggak tahu nih orang bakal meninggal karena COVID ini. Karena COVID ini kan sesuatu yang nggak bisa ditebak ya, nggak bisa ditebak. Kapan orang bisa down sampai meninggal, nggak bisa ditebak. Ya, ada kasus ya ibunya cuma dikasih oksigen misalkan, nggak diinfus, nggak diapain, nggak dikasih makan, meninggal. Gitu ya, mungkin karena rumah sakitnya penuh dan lain-lain, dan orang nggak konsentrasi dan lain-lain gitu ya. Ya miris gitu ya. Oke, jadi menurut saya daripada nunggu hasil lama, kadang orang nyari yang berduit ya. Kalau yang berduit tinggal nyari rumah sakit yang nyediain terus bayar sendiri, ada hasilnya, terus dia ya udah isolasi dan ngobatin diri sendiri di rumah kalau nggak terlalu parah. Tapi kalau parah langsung ke dokter dengan membawa hasil, kan gitu loh. Jadi kalau anehnya kalau di rumah sakit yang berbayar ya paling hasilnya lebih cepat gitu ya, hari itu bisa, atau paling lambat 2 hari besokannya gitu ya. Tapi kalau di puskesmas, kenapa bisa lebih lama dari itu? Misalkan ya 5 hari ya, itu bahaya bagi nyawa orang kalau menurut saya. Padahal hasil itu kayaknya nggak perlu 5 hari juga udah keluar ya, kalau dikerjain di situ misalkan. Tapi kalau dibawa-bawa muter-muter kemana-mana jadi lama ya wassalam aja ya. Mungkin itu yang perlu kita perbaikin, bagaimana mempercepat hasil itu keluar gitu ya. Ya kita nggak berbicara rumah sakit yang katanya sih belum dibayar hutangnya ya. Intinya gini, bukannya Indonesia banyak hutang, maksudnya banyak berhutang ke luar negeri, kenapa hutangnya nggak disalurin ke yang butuh gitu ya. Intinya bukan duitnya nggak ada, tapi kemana duitnya, kan itu pertanyaan pribadi saya ya. Dan hutang itu lebih banyak loh daripada yang hutang ke rumah sakit gitu lah ya. Jadi saya melihat keseriusan pemerintah itu dari mana ketika tidak memprioritaskan rumah sakit ya dalam hal pembayaran hutangnya dan lain-lain gitu ya. Oke. Nextnya adalah, kalau saran saya bagi teman-teman yang terlalu lama nunggu hasil ya, sampai berhari-hari, disenangkan dia mau sekarat, sampai ada yang mau meninggal, ya saya sih lebih saran kenali dari gejala ketika bergejala ya.
Oh, OTG ya susah. Isolasi diri kalau OTG menurut saya. Eh, Lalu yang kedua, kalau memang ada gejala, kenali gejala. Itu kan banyak di Google ya, kayak sakit kepala, batuk-batuk, sesak napas, lemes, ya kan, diare, lambung yang mual, ya kan, demam dan lain-lain gitu ya. Oke, tapi untuk ini saran saya ya. Jadi ketika virus ini masuk ke dalam tubuh kita dan mengenai efek ke paru-paru kita, terjadilah batuk. Ya kan, batuk dan sesak ya, di mana pada saat itu mungkin kadar oksigen kita berkurang gitu ya. Nah, teman-teman pada sering apa namanya melirik satu alat ya, di e-commerce banyak kok ya, e-commerce ya. Alat itu apa? Alat itu oximeter ya, oximeter. Ini saya nggak promosi dan saya nggak jualan, ini saya beli ya. Intinya ini adalah oximeter finger yang portable ya. Jadi oximeter mungkin kalau di rumah sakit lebih besar mungkin ya, dan lain-lain, atau mungkin lebih bagus harusnya ya, karena harganya juga lebih mahal harusnya ya gitu. Dan hasilnya biasanya lebih mahal, lebih akurat, dan lebih murah. Akurasinya kurang misalkan, biasanya begitu ya. Jadi ini adalah apa namanya oximeter. Dan teman ada yang nanya, ini cara makainya gimana? Jadi ini di finger aja lalu dipasang ya kan. Nah nanti oximeter yang benar nanti ketika nggak ada jari, ini nggak ada angka, nggak ada angka, nggak ada hasil. Kenapa? Karena jarinya nggak dimasukin ya. Karena ada beberapa oximeter katanya yang kualitasnya rendah sehingga nggak ada jari pun ada angkanya ya kan, itu bahaya. Jadi cari oximeter yang jangan terlalu murah. Ini saran saya, bukan dengan spek yang sama harganya lebih mahal, bukan. Cari merek-merek yang mungkin ratingnya tinggi ya, pertama. Yang kedua, incer akurasinya ya kan. Yang ketiga, cari yang efisien ya, nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah, tapi akurat. Nah itu nggak perlu berjuta-juta ya kan, tapi ratusan ribu juga udah dapat. Nah, di oximeter ini ya, saya liatin itu ada 9987. Ya, 99, 83, 87, 82 ya kan. Ini turun lagi 98, connect turun. Ya, ini real time ya. Dan apa namanya? Arti dari 98 di sini adalah kadar saturasi oksigen. 82 ini biasanya BPM, beat per menitnya gitu ya. Jadi itu detak jantung manusianya. Kalau yang 98 itu adalah kadar oksigen. Oke, gimana cara bacanya? Ya, jadi gini, kalau menurut saya nih, ini menurut saya, ini sebenarnya mentoknya dari 100, ada nggak 200? Biasanya mentok di 100, tapi jarang orang dapat 100 ya. Biasanya 99. Ini kayak sekarang nih 99. Nah, 99 ini adalah kondisi antara 98 dengan 99 adalah kondisi yang fine aja. Namun nanti kalau turun ke 97, biasanya kalau lagi lari ya kan, kecapean ataupun agak sakit nggak enak badan, turun 97 ya kan. 97, 96, 95 itu agak sakit beneran ya kan. 94 itu lebih ke arah, kalau saya bilang COVID, hati-hati nih 94 gitu ya. 94 ke bawah 95 ke bawah, misalkan 94, 93, 92 sampai 80-an, 89, itu kemungkinan besar COVID gitu. Simple kan ya, kemungkinan besar COVID gitu ya, kalau memang tidak mengalami sakit-sakit lainnya, sakit bawaan ya maksudnya gitu ya. Jadi simple itu. Jadi untuk mendeteksi dininya saya saranin seperti itu ya. Jadi ketika angka 92, tapi saya nggak ini kok, itu menurut saya udah COVID ya. Anggap diri kalian COVID. Jadi kita aware dengan COVID ini, dan kita aware dengan diri kita, dan kita tidak menularkan juga dengan orang sekitar kita yang kita sayangin ya. Jangan bandel, jangan egois. Kok egois? Iya, kita anggap kita sehat padahal kita sakit
egois, dan menularkan orang lain yang nggak berdosa. Ya, oke, itu cara baca oximeter. Mereknya apa? Jangan disebut. Oke, tadi juga kelihatan harusnya. Oke. Lalu jika terkena gimana? Oke, kalau menurut saya terkena itu dibagi dua. Ya, jadi terkena ketika dia periksa oximeter atau rapid test ya, antigen or PCR. Kalau yang nggak bergejala nanti kan biasanya di apa ya, diisolasi aja gitu kan. Jangan diisolasi aja sih, diisolasi, dikasih makan minum. Jangan diisolasi aja nggak dikasih makan, itu susah juga ya. Terus yang bergejala gimana? Dan orang-orang jangan jangan dekat-dekat sama yang udah pasti COVID ya, walaupun nggak bergejala. Yang bergejala gimana? Kalau yang bergejala, ya biasanya kalau di PCR terlihat kan hasilnya gitu kan. Nah, bergejalanya parah apa enggak gitu kan. Nah, ya kayak pusing dan lain-lain. Mungkin kalau saya lihat pribadi, penanganan di rumah sakit akan diobati sesuai dengan gejala yang ada gitu ya. Kalau pusing apa, kalau batuk apa, demam apa dan lain-lain. Itu obat masing-masing. Ya, tapi dalam hal ini kalau saran saya, karena itu biasa menyerang lambung ya. Jadi pada fase tertentu lambung diserang dan kita mual ya. Mual dan tolong jangan manja. Kalau ada obat diminum. Suplemen juga ya. Suplemen juga. Jangan manja. Gitu loh. Kenapa? Karena kalau itu obat nggak diminum, suplemen nggak diminum, makanan nggak dimakan dengan alasan enak, itu ada saatnya kita nggak bisa lagi minum makan. Makan deh, nggak bisa lagi makan. Kenapa? Apa yang kita masukin keluar, gitu. Dan itu saat-saat sulit, gitu ya. Diobatin nggak pakai obat, infus nggak cukup, ya. Nggak semua obat bisa lewat infus. Ya jadi itu poin pertamanya, struggling, ya, berusaha. Poin keduanya adalah selain obat dokter, dari pengalaman-pengalaman teman-teman itu dikasih juga suplemen, ya, suplemen. Selain vitamin maksudnya, suplemen ya. Kalau menurut saya suplemen ini dibagi dua. Ya, pertama suplemen yang untuk teman-teman yang gejala ringan atau tanpa gejala, ya dia cukup habatus sauda dan madu. Terus yang kedua sambiloto, yang ketiga daun kelor, yang keempat spirulina, yang kelima jambu kluthuk warna merah. Jambunya, daunnya, ya itu daily, ya. Jadi bisa dikombinasiin, kalau nggak bisa semua kita dapetin, dikombinasiin aja. Yang penting ada habatus sauda dan salah duanya apa gitu ya, yang kita dapat gitu. Kenapa? Karena di dalam dari moringa, ya, daun kelor, itu terdapat nutrisi-nutrisi yang membuat imun kita lebih baik, better, dan terbentuk gitu loh. Dan mereka melawan COVID dong dengan terbentuknya imun yang lebih baik gitu ya. Kebayang mekanismenya? Selain dari membuat kita memberikan nutrisi kepada kita, ya, nggak cuma vitamin, mineral juga. Yang dimana penelitian-penelitian yang dapat membantu memblok serangan dari virus COVID ini juga vitamin loh. Ya kan, makanya teman-teman pada ngincer apa D3 misalkan. Penelitian setelah D3 adalah lagi kalau nggak salah B6 ya kan. Lalu ternyata selain B6 apa vitamin A. Ya udah akhirnya, dan lain-lain gitu ibaratnya. Yang namanya daun kelor, yang namanya spirulina bukan hanya begitu ya, tapi mereka juga mengandung vitamin dan mineral. Ya, makanya mereka disebutnya juga superfood. Ya.
Dan itulah yang kita butuhkan ketika kita mual, kekurangan makan, nggak nafsu makan. Itu yang kita butuhkan. Itu yang teman kita butuhkan. Itu adalah saudara-saudara kita butuhkan. Ya ketika mereka kurang nutrisi karena mualnya itu, kurang ada makanan yang mensuplai tubuh ya. Gizi-gizinya kurang. Oke, clear ya? Untuk yang gejala ringan dan OTG. Nah, kalau yang punya gejala agak berat, ya kan? Nah, kalau saya sih lebih prefer ke Kusul Hindi, ya Kusul Hindi. Jadi itu sesuai, kalau dalam Islam itu kan kalau nggak salah sesuai dengan hadis, ya di dalamnya kalau nggak salah ada 7 macam obat, ya, di mana 7 penyakit ini ya adalah symptoms, termasuk bagian dari itu symptomsnya COVID, yang paru-paru, yang demam, yang dan lain-lain gitu ya. Dan banyak kok yang jual sekarang tabletnya gitu ya, karena dia pahit. Oke, dan alhamdulillah banyak teman-teman yang sembuh karena Allah. Ya, tapi kita nggak bisa menyimpulkan bahwa itu obat ya, bahwa itu terapi ya, harus dikonsumsi setidaknya 2 minggu atau 1 bulan, tergantung parahnya kita gitu loh. Bahkan ada Pak D ya, udah parah di rumah sakit, dikasih Kusul Hindi, udah mendingan pulang gitu ya. Oke, itu sedikit testimonial yang harus dibuktikan masing-masing aja ya. Ini hanya sebagai cerita pribadi aja, sharing ya, yang bagi teman-teman yang belum punya experience. Karena tadi pagi tuh ada teman yang belum pernah, apaan tuh Kusul Hindi, apaan tuh ya, iya seperti itu. Apaan tuh oximeter, nih kayaknya harus dijelasin deh gitu sih ya. Jadi selain obat dokter, intinya harus treatment dengan obat-obat seperti itu, karena obat yang herbal seperti itu selain mengobati dari sisi virusnya, dia juga antibodinya dan juga superfoodnya, nutrisinya ya buat kita, itu bagus gitu ya. Oke, berarti udah clear ya masalah obat. Jadi jangan sampai berpikiran ketika sesak, ketika sakit bergantung sama obat dokter. Yang perlu kita sadari bahwa saat ini belum ada obatnya. Jadi kalau hanya bergantung sama obat dokter dan itu bukan obat, lalu itu apa? Ya kan? Terus yang kedua, jadi dengan demikian kita harus mengejar something yang membuat tubuh kita better, gitu loh konsepnya ya. Bukan hanya makan yang banyak, karena pada saat sakit dan apalagi mual ya, makan banyak itu hampir tidak mungkin ya karena mualnya ya. Jadi pilih makanan yang tidak terlalu banyak tapi juga menutrisi tubuh kita dengan baik gitu loh. Oke, lalu jangan tergantung sama oksigen. Ya memang oksigen perlu, ya perlu. Tapi kalau hanya oksigen dan dia nggak mau minum, nggak mau makan dan lain-lain, ya mau makan sih. Tapi obat suplemen seperti itu nggak diminum, biasanya nih susah, ya agak susah. Kesembuhannya lebih lama gitu, dan risikonya lebih besar, gitu ya. Jadi, ya contoh Kusul Hindi, lihat di e-commerce, ya di aplikasi. Kalau saya lihat ratingnya itu nggak ada yang 1, 2, 3 tuh, biasanya nggak. Ya biasanya testimoni itu selalu di atas 4 ya, di atas 4, bayangin. Dan selama ribuan orang yang beli, tidak ada yang mengklaim bahwa itu obat, mungkin ya. Nggak berani mengklaim bahwa kalau kan negara lain kan mungkin Sambiloto dipatenin sebagai obat ya. Ya sebenarnya kita juga bisa ketika melihat ribuan orang minum Kusul Hindi dan sembuh alhamdulillah, dan tidak ada testimoni dan tidak ada klaim untuk obat ya. Sayang banget gitu ya.
Ya, sesuatu harus dibuktikan. Iya, harusnya pemerintah dengan adanya apa namanya konsumsi herbal seperti itu ya harus disurvei. Apakah mereka ketika membeli dengan rating yang tinggi, eh, dengan demikian itu artinya mereka sembuh dengan minum itu, ya. Sembuh bukan berarti sekali minum sembuh, tapi dengan treatment seminggu 2 minggu mereka sembuh, ya kan? Kembali ke rumah dari rumah sakit misalkan. Nah, itu harus diinvestigasi, ya, dicari tahu, dianalisa. Ya kalau memang sembuh ternyata dengan treatment seperti itu, vaksin nggak perlu. Ya, nanti nyambungnya ke farmavia. Ya nggak usah lah ya. Em, ya lanjut. Jadi oksigen makin langka. Kalau kita hanya bergantung pada oksigen, oksigen makin langka. Dan ini seperti India, ya, seperti India, ya. Dan kalau menurut saya sebagai negara, oksigen itu kan sebuah stockpile, stok yang harus dikontrol oleh pemerintah. Karena dalam kondisi sekarang, ketika pemerintah tidak mengontrol entah Kementerian Kesehatan dan lain-lain tidak mengontrol namanya oksigen, ini salah, ya. Ibarat pemerintah tidak, jangan sampai gini, pemerintah hanya fokus ke vaksin, tapi oksigennya nggak dikontrol gitu ya. Jadi hilang dari pasaran, orang udah sekarat butuh oksigen meninggal itu lebih cepat gitu ya. Dan kita menghindarkan situasi yang seperti itu, ya, kita hindari. Oksigen itu penting dan inilah peran pemerintah dalam mengontrol, ya. Akhirnya kita ke sesi akhir aja, saya tutup aja ya. Ya, saya cukup bersedih, berbelasungkawa terhadap teman-teman yang kehilangan orang-orang tercinta, sahabat terbaik, dan orang tua karena wabah ini. Ya, saya juga pernah kehilangan sahabat terbaik karena COVID. COVID kadang sesuatu yang tidak bisa kita prediksi kapan kita kena, lalu ketika kita kena kapan kita sembuh, atau bahkan kapan kita meninggal. Jadi semasa kita sehat, do the best, lakuin yang terbaik, amal-amal terbaik, aktivitas terbaik, diri kita yang terbaik. Ya, siapa tahu, ya, contoh dengan vlog ini, vlog-vlog yang pernah saya buat melahirkan pahala, dan pahala itu selalu mengalir sampai kapanpun ada atau tiadanya saya pada saat-saat yang akan datang. Ya, clear ya. Jadi kita manfaatin momen seperti ini untuk membantu sesama, membantu orang-orang yang kita cintai, saling bantu-membantu, dan berbuat yang terbaik gitu ya. Karena pada saatnya kita juga nggak tahu kapan saat kita tiba. Ya. Ya mungkin kita masih punya banyak harapan. Masih ada cita-cita yang ingin kita gapai. Masih ada rencana yang kita mau lakuin, ya. Masih ada kata yang tersimpan dalam hati yang belum kita ungkapin. Tapi ingat, Allah Maha Tahu dan Allah Maha Adil. Jadi nggak usah marah sama Sang Pencipta ketika situasinya membuat kita sedih. Karena musibah dan kematian itu cukup sebagai pembelajaran kita. Yang tadinya sombong, gak perlu ada kesombongan lagi. Ya. Ya karena harta, jabatan,
tahta, tidak bisa dibawa mati. Oke. Itu saja vlog dari saya. See you in the next vlog.